Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Bud and welcome back to Rumput. Makasih buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa tonton videonya sampai habis. Oke guys, di malam ini aku mau ngebahas tentang sebuah kisah misteri yang kali ini dikaitkan dengan sebuah benda nih guys. Ayo coba tebak bendanya itu apa. Jadi malam ini aku mau ngebahas tentang kisah misteri yang berhubungan dengan sebuah mobil. Ya, lebih tepatnya adalah mobil klasik. Kalau kita ngomongin soal mobil klasik, pasti kalian udah yang ada di benak kalian tuh pasti barang mahal ya kan, barang antik. Terus pasti barang-barang ini dicari sama kolektor-kolektor, benar nggak? Tapi siapa sangka nih guys, kalau ada mobil yang ternyata memiliki banyak kisah kelamnya nih. Dan dia juga disebut dengan mobil yang paling terkutuk di Amerika Serikat. Tapi siapa sangka bahwa mobil lawas yang ternyata memiliki banyak sejarah kelam ini nih guys, yang mau aku bahas, itu ternyata dianggap sebagai mobil paling terkutuk. Oke. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja sekarang kita masuk ke ceritanya. Mobil Porsche Spyder yang dimiliki oleh James Dean. James Dean ini adalah seorang aktor terkenal nih guys di Hollywood pada tahun 1950-an. Di samping dia dikenal sebagai aktor papan atas, dia ini juga sangat mencintai atau menyukai balapan nih. Udah banyak yang tahu tuh kalau dia ini suka sama balapan. Nah, setelah menyelesaikan film yang berjudul Giant, si James ini ternyata membeli beberapa mobil nih guys. Mobil itu termasuk Porsche 356. Jelas bukan masalah nih, si James ini beli beberapa mobil-mobil mewah nih pada saat itu guys. Karena ya bayarannya cukup mahal pada saat itu dia nih jadi aktor Hollywood. Nah, setelah si James ini membeli Porsche 356, dia pun langsung nih guys menukar Porsche 356 ini dengan Porsche 550 Spyder. Mobil Porsche 550 Spyder ini adalah mobil mewah guys, dan termasuk mobil ini tergolong langka lah. Karena mobil ini cuman dikeluarin 90 unit aja. Dan itu diluncurkan pada tahun 1953. Mobil itu memang istimewa nih guys, karena mobil itu cuma punya 2 pintu. Terus warnanya warna perak berkilau. Dan katanya mobil itu sangat cepat nih guys. Jadi si James itu jadi kayak udah jatuh cinta gitu sama mobil si Porsche 550 ini. Kisah tentang kutukan mobil ini berawal pada 23 September 1995. Di mana si James ini membawa mobilnya itu yang Porsche 550 ke bengkel milik seorang pembuat mobil custom guys yang terkenal di Hollywood bernama George Barris untuk dimodifikasi. Lalu setelah dimodifikasi, si James ini memberi nama mobil itu dengan nama Little Bastard atau bahasa Indonesianya bajingan kecil guys, yang dicat tepat di bawah lambang Porsche di kap pintu penutup mesin. Nah, setelah mobil itu dimodifikasi, James ini membawa mobilnya itu berkeliling Los Angeles nih guys. Dan saat itulah si James ini bertemu dengan aktor asal Inggris bernama Alec Guinness. Alec Guinness ini terkenal karena perannya sebagai Obi-Wan Kenobi dalam trilogi Star Wars yang asli nih guys. Si James ini memperkenalkan dirinya nih ke Alec. Terus dia memamerkan lah tuh mobilnya yang habis dimodifikasi tuh ke Alec. Dan ternyata guys, si Alec ini memberikan tanggapan yang di luar nalar. Jadi wajahnya Alec ini menunjukkan kekhawatiran nih guys. Dan dia bilang ke si James bahwa mobil sport itu terlihat menyeramkan bagi saya. Dan saya tidak akan mau menaiki mobil tersebut. Dan selain itu, si Alec ini juga bilang nih guys ke James. Dia bilang, tolong jangan pernah lagi Anda masuk ke mobil itu.
Jika Anda masuk ke mobil itu, Anda akan ditemukan tewas minggu depan. Nah, si James ini malah ngiranya si Alec itu cuma bercanda, guys. Ya, gurauan-gurauan lelucon gitulah ya. Jadi malah si James ini bilang malah nih ke Alec. Dia bilang kalau, ya saya juga bakalan mati kok dengan mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Malah kayak gitu tuh si James ngomongnya. Ternyata guys, hari naas yang dibilang Alec ini terjadi nih. Pada tanggal 30 September 1995, James dan seorang mekanik terlatih bernama Ralph Woodridge sedang mempersiapkan mobilnya itu untuk sebuah ajang balapan nih guys, di Salinas, San Francisco. Rencananya mereka ini akan meletakkan mobilnya si James itu, yang Porsche 550 itu, untuk sebuah trailer nih. Jadi awalnya cuma buat pajangan aja lah gitu, pas balapan aja gitu kan ya, nggak dipakai buat dikendarain, enggak gitu, cuma buat pajangan aja. Tapi di menit-menit terakhir, rencana itu tiba-tiba berubah nih guys. Si James ini mengatakan kalau dia akan mengemudikan mobil tersebut. Alasannya, si James ini mau menjajal mesinnya dan membiasakan diri dengan mobil itu sebelum balapan. Nah, singkat cerita, mereka berangkatlah nih guys, sekitar pukul 13.30. Dengan James mengemudikan mobil Porsche 550 Spider-nya, dan Ralph ini duduk di sampingnya si James. Sementara itu temannya si James ini yang bernama Bill Hickman, dia ini adalah seorang stunt driver nih guys. Dan ada juga seorang fotografer yang bernama Sean Fogg mengikuti mereka di belakang nih dengan mengendarai Ford Station Wagon milik si James ini. Terus 2 jam kemudian James ini tiba-tiba menepi nih guys. Kenapa coba? Karena dia ini kena tilang sama polisi. Gara-gara dia ini mengemudikan mobil itu di jalur kecepatan zona 55. Dan kecepatan yang dia laju 65, jadi ngelebihin batas gitu guys. Dan ternyata peringatan itu sama sekali nggak ngebuat si James ini khawatir. James tetap melajukan mobilnya dengan sangat kencang nih guys. Karena dia ini mau uji nih seberapa cepatnya mobil tersebut. Kan dia beli, katanya itu mobil cepet. Di body test deh tuh sama si James. Nah ternyata mereka ini sempat nih guys berhenti sejenak gitu buat ngopi-ngopi cantik lah gitu ya di sebuah restoran gitu. Dan dilanjutkan perjalanan sekitar jam 17.15. Si James ini melesat jauh nih guys, meninggalkan si Hickman dan si Rod menuju rute 466 yang sekarang menjadi rute 46. Setengah jam kemudian si James ini mendekati nih sebuah persimpangan guys, antara rute 46 dan rute 41. Saat itu ada seorang mahasiswa nih guys, berumur 23 tahun bernama Donald Turnip Speed, yang tengah mengendarai Ford Tudor 1950 berwarna hitam putih. Dan Donald ini saat itu mau berbelok ke persimpangan nih guys. Jadi persimpangan tuh, perempatan lah ya. Ini mau belok gitu si Donald nih. Nah Donald saat itu tampaknya nggak ngeliat nih kalau ada mobilnya si James dengan kecepatan tinggi pada saat itu guys. Sang aktor saat itu diperkirakan melaju dengan kecepatan 85 km per jam. Dan di saat si James ini lagi kenceng-kencengnya, ketemu dah tuh si James sama si Donald. Dan akhirnya si James ini terkejut guys. Dia ini mencoba mau ngebelokin mobilnya. Tapi sayangnya udah keburu terjadi kecelakaan guys, yang gak bisa dihindari. Donald yang mengendarai mobilnya itu meluncur sejauh 39 kaki dari jalan raya. Seorang saksi mata melaporkan mobilnya si James ini sempat jungkir balik tuh, muter-muter gitu guys, beberapa kali. Sampai akhirnya menghantam tanah. Karena begitu kerasnya benturan, si Ralph ini yang duduk di sampingnya si James itu sampai keluar tuh guys dari mobil, kelempar dia. Tapi untungnya si Ralph ini selamat guys. Dan si Donald sendiri hanya menderita luka ringan di hidungnya. Namun nasib baik tidak berada di pihaknya si James. Kenapa?
Si James ini terjebak guys di dalam mobilnya sendiri. Kakinya terjepit di antara kopling dan pedal rem. Dan dia mengalami luka yang sangat-sangat parah. Leher dan lengannya patah, rahangnya retak, dan ada luka dalam dan luar yang sangat parah. Beberapa orang pejalan kaki akhirnya berhenti nih guys. Mereka mencoba untuk membantu si James untuk keluar nih dari mobil tersebut. Tapi semua yang dilakukan itu nihil, gak ada yang bisa guys. Dan si Hickman, si stunt driver ini mendengar nih guys ada sebuah kecelakaan. Dan dia juga dengar kalau di kecelakaan itu ada si James dan si Rolf. Dan akhirnya 10 menit kemudian datang deh tuh si Hickman guys. Dan akhirnya dia mencoba deh tuh untuk mengeluarkan James. Untungnya si James ini bisa keluar. Tapi walaupun dia bisa keluar, nyawanya gak bisa diselamatin guys. James meninggal dunia pada saat itu. Dalam The Death of James Dance, penulis Warren Beatty menulis bahwa James ini meninggal dalam pelukannya si Hickman guys. Pemakaman James ini dilakukan di kota kelahirannya si James nih guys, di Fairmont, Indiana. Jasadnya sendiri menurut kabar tertutup peti mati nih guys. Kenapa? Jadi biar kagak dilihat bahwa badannya si James ini udah hancur gitu. Luka-lukanya biar gak kelihatan gitu sama orang-orang sekitar, sama orang-orang yang ngelawat gitu lah guys. Nah, Ford Tudor yang dikendarai sama si Donald ini mengalami banyak kerusakan nih guys di sisi kiri depan. Sementara Little Bastard milik James ini nyaris tidak dapat dikenali guys. Tapi ternyata itu bukanlah akhir dari mobil keluaran Jerman tersebut. Seperti yang dikatakan sama si Alec Guinness ini, mobil itu memiliki aura jahat yang mengelilinginya. Setelah kejadian naas tersebut, ternyata George Barris yang tadi memodifikasi mobil si James itu, dia ini membeli mobil James itu yang udah hancur itu guys, sebesar $2.500. Coba itu mobil hancur mau diapain. Dan dia membawa mobil itu kembali ke tokonya guys. Tapi anehnya mobil itu malah merosot nih guys dari truk pembawa mobil tersebut. Jadi diangkutkan tuh sama mobil yang lebih gede gitu kan buat angkut puingnya itu. Bukan puing lah, mobil yang udah hancur itu. Dan tahu nggak guys, pas dia jatuh tuh mobil jatuh, mobil itu mematahkan kaki seorang mekanik yang ada di truk itu guys. Nah, setelah kejadian itu, si Barris ini kemudian menjual nih guys mesin mobil tersebut ke pembalap bernama Tony MC Henry dan William S. Creed. Buat apa? Buat dipakai deh tuh sama mobil balapnya mereka. Dan ketika hari dimana saat balapan di Pomona Fairground tahun 1956 dimulai, Troy MC Henry dan William S. Creed tiba-tiba mengalami kecelakaan guys. Sayangnya MC Henry meninggal ketika mobilnya yang bermesin Porsche 550 itu lepas kendali dan menabrak pohon mengakibatkan si MC Henry ini tewas seketika. Lalu mobil yang dikendarai sama si William juga mengalami nasib yang serupa nih guys. Mobil itu terbalik. Tapi untungnya si William ini berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Walaupun dia mengalami luka yang cukup parah guys. William kemudian mengatakan kepada awak media kalau mobil itu tiba-tiba aja rodanya terkunci guys. Saat dia mau menikung dan membuat mobil itu tiba-tiba terbalik. Setelah kejadian itu, apakah si Barris ini menyadari kalau mobil itu terkutuk? Enggak guys. Ternyata si Barris ini masih memiliki 2 ban dari si Little Bastard ini nih guys. Kemudian si Barris ini menjual ada tuh ban mobil itu ke pemilik Porsche. Dan pas mobil itu dipasang deh tuh ban yang dari mobil si James ini. Mau tau gak guys apa yang terjadi? Ban dari mobil Porsche 550 itu tiba-tiba meledak. Untungnya gak ada korban pada saat itu guys.
Dan ternyata setelah banyak kejadian naas yang terjadi, si Baris ini akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan mobil tersebut selamanya, guys. Tapi sepertinya keputusannya itu tiba-tiba berubah. Kenapa? Karena ada seorang petugas patroli nih dari Jalan Raya California. Dia ini meyakini si Baris untuk meminjamkan mereka itu rangka mobilnya si James Dean ini untuk diletakkan di pameran keselamatan jalan raya. Jadi kayak contoh-contoh efek ngebut-ngebutan di jalan gitu lah, guys. Jadi biasanya kan kalau di sini motor kecelakaan hancur dipajang gitu kan biar orang-orang tuh nggak ngebut-ngebutan gitu. Nah akhirnya diizinin nih sama si Baris buat masuk ke pameran. Nah coba tebak guys, apa yang terjadi sama mobil tersebut? Jadi pada pameran hari pertama, garasi tempat Little Bastard yang dipajang itu tiba-tiba terbakar. Terbakar gitu, bakaran gitu aja guys. Seluruh garasi itu habis terbakar guys. Tapi anehnya mobil Little Bastard itu tidak terkena api sama sekali. Dan ternyata guys, gak cuma itu aja kejadian aneh yang terjadi. Di hari berikutnya, pameran itu dilaksanakan di sebuah sekolah menengah setempat nih guys. Si Little Bastard itu berulah lagi. Mobil itu tiba-tiba aja jatuh dan mendarat di atas seorang siswa. Sayangnya siswa tersebut harus menderita patah pinggul guys. Itu masih untung ya. Yang lain-lain kan tuh pada meninggal, ya kan? Ini masih untung cuman patah pinggul doang. Gimana tuh? Padahal nggak naikin, nggak ngendarain, kayak cuman lewat aja gitu, patah tuh pinggul gara-gara ketiban sama mobil Porsche 550. Nah, oke, lanjut ya. Singkat cerita, pameran ini selesai deh tuh guys. Porsche ini ditempatkanlah di atas sebuah truk yang kol ngablak lah, bak terbuka gitu guys, untuk diangkut ke Salinas, Amerika Serikat. Di dalam perjalanan, tiba-tiba mobil terbuka itu tuh guys, yang mengangkut mobil Porsche itu mengalami kecelakaan. George Barquis yang mengangkut Porsche tersebut tewas seketika saat mobil itu jatuh menimpanya setelah dia terlempar dari truk guys. Jadi kelempar dari truk, di mobil Porsche niban tuh, double kill. Gimana kagak tewas, udah jatuh ketimpa mobil, walaupun itu cuma puingnya doang, berat kan. Dan ternyata peristiwa naas itu nggak sampai itu aja guys. Kejadian-kejadian aneh nggak cuma sampai di situ aja. Berlanjutlah nih hingga tahun 1960 ketika mobil itu berada di Miami pada sebuah pameran lainnya guys. Dan ternyata pameran ini adalah pameran terakhir dari mobil Porsche 550 tersebut. Karena setelah selesai pameran ini, mobil kan mau dibalikin nih ke garasinya si Baris nih ya, yang berada di Los Angeles tuh pada saat itu. Nah dimasukin lah tuh yang puing-puing mobilnya itu ke sebuah truk nih guys. Jalan deh tuh mobilnya ya kan, jalan. Nah ternyata guys, si Baris ini mendapati kabar kalau baik truk yang mengangkut maupun mobil Porsche Little Bastard ini itu menghilang tiba-tiba dan gak kelihatan lagi sejak saat itu sampai sekarang. Coba, hilang gitu aja guys. Gak kecelakaan, gak tenggelam ke air, enggak, hilang gitu aja, udah kayak keisep alien. Coba itu. Menurut kalian itu mobil kemana coba? Truknya hilang, mobil Porsche-nya juga hilang. Kan logikanya gak nyampe gitu kan. Dan sampai saat ini guys, keberadaan The Little Bastard ini masih menjadi misteri. Di mana sebenarnya mobil yang menjadi kendaraan terakhir James Dean itu berada, nggak ada seorang pun yang tahu nih guys keberadaan mobil tersebut. Oke, itu dia guys kisah mengerikan tentang The Little Bastard. Apakah kalian percaya kalau mobil itu dikutuk oleh si James
Sehingga siapapun yang mengendarai mobil tersebut akan mengalami kejadian buruk sampai meninggal dunia. Karena yang udah aku bahas tadi ya, si mobil itu kan mobil kesayangannya si James ya. Jadi James nggak mau tuh siapa aja memakai mobil tersebut. Sampai puing-puingnya itu nggak ada yang bisa pakai. Semuanya bakalan mengalami hal paling buruk. Oke guys, makasih buat kalian yang udah klik video ini dan udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat kalian like, komen, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya. Terus coba dong komen di bawah nih. Bilang, Kak besok bahas ini dong, Kak besok bahas ini dong, Kak besok bahas ini dong. Nanti bakalan kita bahas guys. Oke, banyak-banyakin tuh komen di bawah. Ya, aku Puput pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.